Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Surya Karmila, NIM 19571011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran interaktif. Nah, untuk yang media pembelajaran interaktif ini, di sini saya menggunakan PowerPoint. Nah, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, di sini saya akan memberitahu bahwa di slide yang ini itu ada satu menu yang wajib digunakan, yaitu kalau kita nggak gunain maka kita nggak bakalan masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada menu mulai. Nah, kita klik menu mulai ini agar kita bisa memulai presentasi kita. Jadi kita klik dulu menu mulai. Nah, di sini kalau kita sudah klik menu mulai tadi, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang slide ini, di sini tuh ada beberapa menu. Nah, untuk yang menu pertama itu ada home. Nah, untuk menu home ini berfungsi sebagai menu untuk kembali ke slide awal. Nah, di sini juga ada menu untuk kembali ke slide sebelumnya, dan di sini ada menu untuk slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada beberapa menu utama. Yang pertama yaitu mengenai materi, yang kedua yaitu mengenai kuis, dan yang ketiga yaitu mengenai rangkuman. Nah, kita masuk ke menu utama yang pertama yaitu materi. Nah, untuk yang menu materi ini juga mempunyai menu-menu yang seperti tadi, yaitu home, ada menu untuk materi sebelumnya, dan ada menu untuk materi selanjutnya. Nah, untuk yang pertama itu menu materi. Di sini ada materi mengenai sudut. Nah, untuk pengertian sudut itu, sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Titik temu dua sinar garis tersebut dinamakan titik vertex. Nah, untuk dalam bahasa matematika, sudut ini disimbolkan dengan tanda ini yang ada tanda kutipnya. Nah, misalkan terdapat segitiga siku-siku sama sisi A, B, C, dan siku-siku di B, maka besar masing-masing sudut dari segitiga siku-siku sama segitiga siku-siku sama sisi A, B, C dapat dituliskan siku-siku dari B sama dengan 90 derajat, siku-siku dari A sama dengan siku-siku dari C sama dengan 45 derajat. Untuk secara umum, sudut itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sudut lancip, yang kedua sudut tumpul, dan yang ketiga itu sudut siku-siku. Untuk yang slide selanjutnya yaitu mengenai sudut lancip. Nah, sudut lancip ini merupakan sudut yang besarannya di atas 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Jika digambarkan untuk sudut lancip ini seperti gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang ada di bawah ini. Nah, karena sudutnya itu di atas 0 derajat dan kurang dari A dan kurang dari 90 derajat. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu mengenai sudut tumpul. Nah, untuk sudut tumpul ini besarannya di atas 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Untuk sudut tumpul itu karena sudutnya kurang di atas dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat itu, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai sudut istimewa trigonometri. Selain ada tiga sudut yang di atas tadi, di sini juga terdapat sudut lurus dan sudut refleks. Nah, untuk sudut lurus adalah sudut yang besarannya tepat di 180 derajat, dan sudut refleks itu adalah sudut yang besarannya di antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, selanjutnya akan di
akan sedikit membahas tentang sudut istimewa trigonometri, yang mana terdapat 5 sudut, yaitu yang pertama yaitu sudutnya di 0 derajat, yang kedua 30 derajat, yang ketiga 45 derajat, yang keempat 60 derajat, dan yang kelima yaitu 90 derajat. Nah, untuk penjelasan mengenai materi sudut, kita masuk ke menu yang selanjutnya, yaitu kuis. Di sini untuk kuis itu terdapat 2 soal yang berkaitan dengan sudut. Untuk yang soal pertama yaitu bangun datar berikut yang tidak memiliki sudut lancip adalah yang untuk jawabannya, yang A itu ada persegi panjang, yang B itu segitiga sembarang, yang C trapesium siku-siku, dan yang D itu jajar genjang. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus pilih salah satu jawaban dari A, B, C, dan D yang mana merupakan jawaban yang benar. Jika kita milih jawaban yang B, itu merupakan jawaban yang salah. Dan kalau kita memilih jawaban yang C, itu juga jawabannya salah. Dan untuk yang D, itu merupakan jawaban yang salah juga. Dan untuk jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A. Nah, kita ada satu soal lagi, yaitu besar masing-masing sudut dalam segitiga sama sisi adalah untuk yang A itu 45 derajat, untuk yang B itu 90 derajat, C 60 derajat, dan D 120 derajat. Nah, kita pilih salah satu jawaban dari A, B, C, dan D. Jika saya memilih jawaban yang A, itu merupakan jawaban yang salah. Dan yang B merupakan jawaban yang salah juga. Dan yang C merupakan jawaban yang benar. Kalau yang D itu jawabannya salah juga. Nah, kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu mengenai rangkuman. Nah, kita buka menu yang rangkuman ini. Nah, untuk yang rangkuman itu merupakan rangkuman dari penjelasan mengenai sudut, yaitu sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari 2 buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Sudut dituliskan atau disimbolkan dengan tanda berikut. Nah, untuk sudut itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku. Dan untuk yang sudut lurus adalah sudut yang besarannya terdapat di 180 derajat, dan sudut refleks itu adalah sudut yang besaran di antara 180 derajat dan 360. Baiklah, untuk yang materi saya cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi saya, yaitu yang menggunakan PowerPoint interaktif. Nah, baiklah, saya tutup materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.